Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang modular programming dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitria Mardika MPD. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Tika Fadila dengan NIM 201404033, yang kedua Anissa Fitri Iskandar dengan NIM 201404035, dan yang terakhir saya sendiri Nofilda Handayani dengan NIM 201404050. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama mendiskusikan mengenai dasar-dasar algoritma, yang kedua mendiskusikan tentang program modular dengan menggunakan studi kasus pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke poin A yaitu dasar-dasar algoritma. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama nama atau pengenal, yang kedua nilai, yang ketiga variabel dan konstanta, yang keempat penugasan atau asesmen, yang kelima jenis-jenis tipe data, yang keenam jenis-jenis operasi dan kaitannya dengan tipe data, yang ketujuh operasi logika dan cara menggunakannya, dan yang kedelapan input, dan yang terakhir yang kesembilan output. Baiklah, langsung saja yang pertama nama atau pengenal adalah sesuatu yang digunakan untuk identifikasi, yaitu sebagai pembeda antara objek yang satu dengan objek lain. Di dalam algoritma, objek yang seharusnya diberi nama adalah A. Judul algoritma, B. konstanta, C. variabel, D. tipe, E. prosedur, dan yang F. fungsi. Karena fungsinya sebagai pembeda, maka nama objek haruslah unik. Artinya, satu nama hanya untuk satu objek. Tidak diperkenankan memberikan satu objek dengan dua nama berbeda atau dua buah objek yang berbeda dengan satu nama. Misalnya, di satu bagian Anda menamai sebuah variabel untuk menyimpan nilai akhir dengan nama nilai akhir. Sementara di bagian lain Anda menamai objek tersebut dengan nilai akhir. Penulisan nama di dalam algoritma pada dasarnya tidak memiliki batasan. Namun, untuk kemudahan beradaptasi dengan bahasa pemrograman Pascal, penulisan mengenal dibatasi dengan aturan berikut ini. 1. Terdiri dari huruf A sampai Z besar, A sampai Z kecil, angka dari 0 sampai 9 dan tanda garis bawah. Yang kedua dimulai dengan huruf, yang ketiga tidak ada spasi, yang keempat tidak mengandung simbol khusus seperti pen, persen, bintang, cat, pagar, suri, dan lain sebagainya. Yang kelima bukan merupakan kata baku atau circuit board yang dikenal dalam bahasa pemrograman Pascal. Contoh, read, if, then, for, will, do, if, until, dan lain-lain. Yang terakhir, sedangkan singkat tapi mudah diingat atau opsional. Misalnya, untuk mengenal gaji pokok dengan gapok, jumlah dengan jum, keterangan dengan cat, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melihatnya di tabel di atas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu nilai. Nilai adalah suatu besaran untuk menyatakan suatu hal. Nilai ini dapat disimpan di dalam konstanta atau variabel. Ada beberapa tipe nilai, yaitu diantaranya paling sederhana adalah boolean. Numerik ada bulat dan pecahan, dan yang terakhir karakter atau cut dan string. Contohnya, A. Pernyataan 4 besar dari 5 adalah salah atau false, disebut nilai boolean. B. Jumlah buku di perpustakaan adalah 1493, disebut nilai numerik bulat. C. Tinggi badan Rusli sekitar 173,4, disebut nilai numerik pecahan. D. Nilai Kamil dalam kuliah kalkulus adalah A, disebut nilai cut. Yang terakhir yang E. Saya tinggal di Bandung, disebut nilai string. 3. Variabel dan konstanta. Untuk dapat mengolah data atau nilai, komputer membutuhkan media penyimpanan.
Ada dua media penyimpanan data sederhana, yaitu konstanta dan variabel. Sebelum menggunakannya, kedua media penyimpanan data ini harus didefinisikan dahulu namanya di bagian deklarasi algoritma. Yang pertama, variabel adalah media penyimpanan data yang nilai datanya dapat berubah selama proses eksekusi. Deklarasi variabel menyatakan nama variabel dan jenis data yang dapat disimpannya. Bentuk umum deklarasinya adalah sebagai berikut. Deklarasi variabel 1 tipe data 1, variabel 2 tipe data 2, variabel 3 tipe data 3. Akan menjadi jika tipe datanya sama, deklarasi variabel dapat ditulis variabel 2, variabel 3 dan seterusnya disebut tipe data 2. Contohnya yaitu deklarasi var, nama, titik 2, string usia, titik 2, integral. Yang selanjutnya panjang, koma, lebar, koma, tinggi disebut dengan real. Yang kedua, konstanta adalah media penyimpanan data yang nilai datanya tidak dapat berubah selama proses eksekusi. Di luar proses eksekusi dapat saja berubah. Berbeda dengan deklarasi variabel, deklarasi konstanta menyatakan nama konstanta dan nilai data yang disimpannya. Bentuk umum deklarasinya adalah sebagai berikut. Deklarasi konstanta 1 nilai 1, konstanta 2 nilai 2 menjadi contohnya deklarasi const nama sama dengan kutip 1 Ana, kutip 1 usia sama dengan 25, nilai akhir sama dengan 24.11. 4. Penugasan atau assignment merupakan perintah untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah variabel. Penugasan memiliki dua komponen yang dipisahkan oleh operator penugasan, berbentuk panah dengan arah ke kiri. Bagian sebelah kiri adalah bagian tempat penyimpanan nilai hasil operasi, bentuknya berupa variabel. Sedangkan yang di sebelah kanan, tanda panahnya merupakan bagian pernyataan operasinya sendiri. Bentuknya dapat berupa variabel, konstanta, nilai atau gabungan ketiganya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihatnya pada tabel di atas. Sedangkan contoh penulisan dalam bentuk flowchart, teman-teman bisa melihat gambar di bawah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penugasan atau pemberian nilai pada suatu variabel dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan nama variabel dengan nilai. Contohnya jumlah buku 20, merek mobil Honda. Keterangan tersebut merupakan false. Yang kedua yaitu nama variabel dengan konstanta. Contohnya suhu dengan suhu awal. Suhu awal tersebut itulah merupakan konstantanya. Kemudian yang ketiga nama variabel dengan variabel. Contohnya x dengan y. X tersebut merupakan variabel. Dan adapun contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang D nama variabel dengan ekspresi. Contohnya jumlah tambah 1 luas. Baiklah, kita masuk ke 5 yaitu jenis-jenis tipe data. Setiap variabel harus memiliki kejelasan tentang data apa yang dapat disimpannya, karena variabel tersebut tidak bisa menyimpan semua jenis data, melainkan hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data. Dalam konteks algoritma ini ada 5 jenis tipe data yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada boolean, di mana tipe ini hanya mengenal dua nilai, yaitu true atau benar dan false yaitu salah. Adapun yang kedua yaitu bilangan bulat. Tipe ini hanya mengenal bilangan bulat seperti nilainya -3, -2, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Di dalam turbo Pascal, tipe data bilangan bulat memiliki rentang nilai berhingga. Berikut adalah beberapa varian tipe bilangan bulat, jangkauan nilai, serta ukuran memori untuk menyimpan nilai tersebut. Yang ketiga adapun bilangan real.
Tipe ini hanya mengenal data bilangan real, gabungan antara bilangan pecahan dan bilangan bulat. Dan teman-teman dapat melihat contohnya. Kemudian yang keempat yaitu charge, di mana tipe ini untuk menampung nilai berupa simbol-simbol karakter yang kita kenal seperti huruf A sampai Z, huruf A sampai Z, 0 sampai 9 dan seterusnya. Kemudian dapat kita perhatikan setiap kali kita menulis karakter selalu diapit oleh tanda koma di atas. Adapun tipe yang terakhir yaitu string, di mana tipe ini merupakan gabungan dari beberapa karakter, misalnya lemari, mesin cuci, Indonesia tanah airku, di mana dapat kita perhatikan bahwa penulisan sering selalu diapit dengan tanda koma di atas. Kita masuk yang keenam yaitu jenis-jenis operasi dan kaitannya dengan tipe data. Operasi adalah proses memanipulasi atau pengelolaan terhadap data. Misalnya, untuk menghitung luas suatu persegi panjang, data diolah atau dimanipulasi dengan cara mengalihkan data variabel panjang dengan lebar. Hasilnya disimpan pada variabel luas atau dapat ditulis luas sama dengan panjang dikali lebar. Berikut beberapa jenis operasi, operator, dan hasil dalam berkaitan dengan tipe variabel yang terlibat di dalam operasi tersebut. Yang pertama ada operasi antara variabel bertipe boolean dengan boolean. Yang kedua ada operasi antara variabel bertipe integer dengan integer. Adapun yang ketiga operasi antara variabel bertipe real dengan real. Yang keempat operasi antara variabel bertipe chart dengan chart. Adapun yang kelima operasi antara variabel bertipe string dengan string. Yang keenam operasi antara variabel bertipe string dengan chart. Yang ketujuh operasi antara variabel bertipe real dengan integer. Kita masuk yang ketujuh yaitu operasi logika dan cara menggunakannya. Ada 4 operasi logika yang akan dibahas. Yang pertama not, and, or, dan sort. Yang perlu diingat adalah operator logika bekerja pada operan variabel yang dioperasikan, bertipe boolean dan tipe hasilnya pun bertipe boolean. Misalnya A sama dengan B dan C, maka A, B, dan C semuanya bertipe boolean. Misalnya diketahui 3 variabel bertipe boolean yaitu A, B, dan C, maka kita dapat melakukan operasi yang pertama, C menghasilkan not A, C menghasilkan nilai A and B, dan C menghasilkan A or B, C menghasilkan AX or B. Kemudian yang ke-8 yaitu masukkan atau input. Masuk atau input adalah proses menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel melalui piranti masukkan. Kata perintahnya dalam algoritma standar adalah read atau read. Pemakaian read lebih banyak digunakan di dalam program Pascal. Adapun bentuk umum perintahnya adalah read, yaitu argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Argumen dalam hal ini adalah media menyimpan nilai input tersebut, yakni variabel, banyaknya bisa satu atau lebih. Berikut ini adalah contoh perintah input dalam bentuk teks standar dan umum. Yang A, perintah teks umum, masukkan nilai temperatur. Perintah teks standar yaitu read. Keterangannya, tab merupakan variabel yang disiapkan untuk menyimpan nilai temperatur. Adapun bentuk flowchartnya, teman-teman bisa melihatnya.
Yang kedua yaitu perintah teks umum. Masukkan nilai ujian 1 dan ujian 2. Perintah teks standarnya yaitu keterangannya uji 1 dan uji 2 adalah variabel yang disiapkan untuk menyimpan data ujian 1 dan ujian 2. Dan inilah bentuk tipe bentuk flowchartnya. Kemudian adapun yang ke-9 yaitu keluaran atau output. Keluaran atau output adalah proses menampilkan nilai pada media keluaran. Media keluaran pada komputer dapat berupa layar monitor, printer, plotter, speaker, dan lain-lain. Namun dalam konteks ini, media keluaran yang kita maksud adalah layar atau monitor komputer. Ekspresi perintahnya secara umum adalah write, yaitu argumen 1, argumen 2. Adapun return yaitu argumen 1 dan argumen 2 dan seterusnya. Banyaknya argumen dapat lebih dari satu. Bentuknya bisa berupa nilai, variabel, konstanta, dan ekspresi. Contohnya, contoh perintah teksnya yaitu tampilkan nilai string, kemudian string selamat datang. Maka dalam bentuk teks standarnya yaitu write dalam kurung petik di atas selamat datang dan petik dan tutup kurung. Adapun dalam bentuk pengeluarannya untuk data flowchartnya, teman-teman bisa melihatnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, kita masuk ke poin B, yaitu program modular dengan menggunakan studi kasus pada kehidupan sehari-hari. Program modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki progres yang sama. Adapun satu modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Yang kedua, bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasi dalam program ataupun dipisah di dalam header file. Yang ketiga, fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Adapun kelebihan modular yang pertama, program lebih pendek. Yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti. Ketiga, mudah didokumentasi. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Dan yang terakhir, yang kelima, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Yang kedua, fungsional atau fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan satu tujuan tertentu. Dalam bahasa programan lain, fungsi dapat disebut sebagai subrutin, basic, VB, atau prosedur Pascal, Delphi. Yang ketiga, modular pada C++. Jenis-jenis fungsi di C++ yang pertama, fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void. 1. Fungsi yang void sering disebut juga prosedur. 2. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. 3. Tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. 4. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi. 5. Keyword void juga disebut jika suatu fungsi tidak mengandung suatu parameter apapun. Yang terakhir, fungsi yang mengembalikan nilai non-void. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, tidak adanya keyword return. Yang kedua, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi. Dan yang terakhir, menggunakan keyword void. Nah, yang kedua yaitu fungsi non-void. Fungsi non-void disebut juga function. Disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses fungsi tersebut. Yang ketiga, memiliki nilai kembalian. Yang keempat, dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung dikembalikan atau ditampilkan hasilnya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, ada keyword data.
apapun. Yang kedua, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, dan yang terakhir, yang ketiga, tidak ada keyword void. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, di mana selanjutnya yaitu cara pengaplikasian program Pascal pada pemrograman modular. Nah, di mana di sini kami mengambil pemrograman modular yang prosedur. Baiklah, untuk contoh yang pertama yaitu pada parameter global. Di open or create new file, tambah file baru, kita beri nama programnya yaitu perhitungan. Oke. Nah, setelah seperti ini, karena kita program modular ya, maka yang UTC-artinya kita hapus. Kita ganti dengan variabel. Terus enter x, y, titik, kita pakai variabel div, titik koma, lalu enter, lalu kita tulis prosedur tambah, karena kita menggunakan prosedur ya, lalu enter. Maaf, di bawah begin, maksudnya jangan sampai lupa titik komanya, lalu di bawah begin kita tulis right kutip input nilai titik 2 titik sebagai dengan titik koma, enter, read line x titik koma, enter, y titik 2 sama dengan x ditambah x titik koma, lalu enter, n titik koma, di bawahnya begin, terus enter tambah titik koma, lalu right line kutip nilai y sama dengan titik koma titik koma. Nah, di mana pemrograman modular ini yaitu memecah yang besar menjadi kecil. Jadi dia membuat subprogram kecil yang disebut dengan modul. Nah, pada parameter global ini programnya seperti ini, dan sekarang kita cek apakah kompilasinya berhasil. Nah, di sini tertulis kompilasi berhasil, maka bisa kita gunakan program yang sekarang ini. Nah, kita ketik run. Nah, di sini ada input nilai. Di sini bebas yang mau angka berapapun. Di sini saya akan memakai angka 5. Lalu enter, maka nilainya sama dengan 10. Nah, mengapa y-nya itu 10? Dikarenakan tadi kan sudah dikatakan di sini y sama dengan x ditambah x, di mana tadi x-nya itu 5 dan nilai y terdapat dari 5 ditambah 5 maka 10. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu pada parameter lokal. Kita pakai file baru, kita beri nama penilaian. Oke. Lalu
dengan prosedur hitung titik koma, lalu enter, var, enter, x, koma y, titik 2, kita gunakan variabel real, titik koma, lalu enter, di bawah dulu, right, ketik nilai x sama dengan titik koma, enter, red line, x, titik koma, lalu enter, y, titik 2 sama dengan x dikali x, titik koma, lalu enter, right line, kutip nilai y sama dengan kutip koma y, titik 2 1 titik 2 0, titik koma, lalu n, titik koma, lalu begin, lalu beginilah contoh pada parameter lokal. Lalu akan kita cek apakah kompilasinya ini akan berhasil atau tidak. Nah, di sini tertulis ya kompilasi berhasil. Maka langsung saja kita run. Nah, untuk nilai x-nya bebas mau berapa. Di sini saya menggunakan nilai x-nya itu 6, maka nilai y-nya sama dengan 36. Mengapa 36? Karena di sini kan tertulis y sama dengan x dikali x, di mana x itu 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, maka bisa dapat dikatakan ya, modular tadi kan memecah yang besar menjadi yang kecil, memecah program yang besar ini menjadi yang kecil, dari mana akan terbentuk program kecil yang disebut dengan modul. Dimana tadi pada contoh program global ini semua termasuk jika ada prosedur lain bisa mengakses variabel x dan y. Nah, untuk parameter lokal, variabel x dan y hanya bisa diakses oleh prosedur hitung saja. Nah, sekian